Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepatutnya sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan apa yang Allah anugerahkan tersebut sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih arahkan kita di dalam suasana penuh dengan ketaatan, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas, karena memang waktunya tidak terlalu panjang, melanjutkan pembahasan tentang wudhu kemarin, tapi yang saya bahas bukan wudhunya, tapi yang berkenaan tentang wudhu, yang berkenaan dengan wudhu. Wudhu maklumnya kita menggunakan dengan air, ya, air. Ada jamaah yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa wudhu itu mesti dengan air? Kenapa wudhu itu mesti dengan air? Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Dan memang pertanyaan ini kalau di kalangan para ulama ini bukan pertanyaan yang baru, ya, bukan pertanyaan yang tabu. Tapi pertanyaan ini sangat jarang sekali ditanyakan. Kenapa wudhu itu harus dengan air? Yang pertama yang harus saya jawab, kenapa wudhu itu harus dengan air? Wudhu dengan air itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11, yang mana maksudnya Allah menurunkan air kepadamu, baik itu hujan dari langit, untuk menyuci atau mensucikan kamu dengan hujan tersebut. Kalau makna secara hakikinya, ini kan sifatnya ta'abbudi. Sifatnya ta'abbudi. Jadi kenapa Allah menyuruh kita bersuci melalui wudhu dengan air? Kalau secara hakikatnya ini sifatnya ta'abbudi, yang mengetahui makna hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, Allah berikan air, Allah turunkan dari langit untuk mensucikan. Hanya sebatas itu. Jadi ini sebatas perintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kerjakan. Secara hakikatnya apa air? Kalau hakikatnya, pengertian hakikat yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut. Namun bisa kita definisikan secara akliyah kita, ya, secara logika kita, secara akal kita, mungkin kita kaitkan dari sisi fitrahnya kita sebagai manusia tatkala kita bersentuhan dengan air. Air sifatnya menyejukkan. Yang tadinya ada sesuatu yang membuat kita hangat, panas, maka sesuatu yang bersentuhan dengan air, maka sifatnya air itu kan menyejukkan. Maka di antara kita yang berwudu tatkala sedang marah,
maka wudu itu akan membantu meredamkan amarah kita. Jadi air bukan hanya sekedar meredamkan dari sisi zahir saja, tapi tatkala air tersebut dipergunakan untuk ibadah, maka air tersebut bukan hanya sekedar menyejukkan dari sisi zahir, tetapi batin juga. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang ingin saya bahas masalah airnya. Masalah air. Faslun, al-ma'u qalilun wa kathirun. Al-qalilu ma duna al-qullataini wal kathiru qullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'i an-najasati fihi wa illam yataghayyar wal ma'ul kathir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air, al-ma'u maksudnya kalau bahasa Arab itu air itu al-ma'u atau moya. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat pergi ke tanah suci, itu kalau mau beli air minum, kalau air yang digunakan untuk diminum, kata alma itu sudah berubah menjadi almoya. Jadi air yang dipergunakan ini secara dari sisi bahasa Arab, alma itu berubah menjadi almuya. Orang Arab biasanya ngomong moya. Air itu dibagi dua. Ya, air itu dibagi dua. Yang pertama, al-ma'u qalil. Air yang sedikit. Yang kedua, air yang banyak. Air sedikit, al-qalilu madunal qullataini. Air sedikit ialah air yang belum atau tidak mencapai 2 kullah. 2 kullah. Apa pengertian kullah di situ nanti saya jelaskan. Sedangkan air yang banyak, air yang mencapai atau lebih fa'akthar, lebih daripada 2 kullah. 1 kullah itu ukuran. Orang Arab menyebutkan ukuran untuk standar air disebut dengan standar kullah. 2 kullah, ukuran 2 kullah ini beda-beda versi. Di kalangan madhab kita Syafi'i saja, ya. Di kalangan madhab kita Syafi'i saja, itu perbedaan 2 kullah atau kullatain, itu para ulama madhab kita Syafi'i ini berbeda-beda. Namun kita ambil yang jumhur secara jumhurnya di dalam ulama kita. Di dalam pemahaman ulama kita bermadhab Syafi'i, yang mana ukuran liternya 2 kullah itu sebanyak tidak lebih dan tidak kurang 217 liter. Ukuran tingginya yang aman atau dalam bahasa fikihnya yaitu ihtiyat. Secara ihtiyat atau kehati-hatiannya itu ukurannya 65 cm persegi. 1 zirra, 1/4 zirra. 1 zirra itu Pak, mulai dari ujung jari tengah ini ngukurnya sampai ke siku. Ini 1 zirra. Jadi kalau 2 kullah itu 1/4, ini sekitaran di sini Pak. Ini ukuran zirra. Jadi kalau mau menghitung air, volume yang kita hitung itu volumenya, bukan tempatnya. Karena bohong aja itu percuma kalau kita ngitung tempat, tapi volume airnya tidak mencapai 2 kullah. Yang dihitung itu adalah volume airnya. Ya otomatis ketika volume airnya mencapai 2 kullah, maka ukuran atau volume tempatnya juga menyesuaikan supaya tidak meluber. Ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah sebelum saya lanjutkan, saya akan bahas sedikit tentang air sedikit. Air sedikit itu belum mencapai 2 kula. 2 kulla. Artinya dia belum mencapai atau kurang dari 217 liter. Ya? Atau kurang dari 1/4 zirra. 1/4 zirra. Jadi batasannya ini, Pak. Batasannya ini ada kita ini apa namanya? Lengan bahu ini, lengan ini. Ini batas lengkungan di sini. Ini akan ada terasa nih, Pak. Ada terasa nih, ini. Ada andekan ini ya. Nah, di sini pas di sini. Ini hitungan dari ujung. Jadi kalau kita mau ngukur air itu seperti itu. Itu ya. Daripada volume air. Lain cerita enggak usah dibahas kalau airnya sudah mengalir seperti itu. Enggak usah dibahas lagi kalau airnya dalam keran. Cuma nanti kita bahas juga isi di dalamnya itu bagaimana. Jadi bukan asal mengalir saja. Walaupun dia mengalir tetapi air di dalam tampungan itu ada bermasalah, itu nanti dideteksi. Makanya tugas marbot atau tugas pengurus masjid atau musola itu sering-sering dicek. Nanti ada kemasukan apa gitu. Seperti najis atau bangkai dan lain sebagainya. Jadi kalau masuk di situ, walaupun dia mau ngalir, air itu kan termasuk kalau ada sesuatu kemasukan yang akan merubah sifat salah satu sifatnya, dia disebut dengan yataghayyar. Air yang sudah berubah. Air yang sudah berubah. Nah, air yang sedikit ini perlu diperhatikan, air yang sedikit ini kan tidak mencapai 2 kullah. Artinya begini, selagi air ini dapat, keadaan atau statusnya suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk berwudu dan mandi janabah. Berwudu dan mandi junub, maka air ini bisa digunakan dengan catatan terjaga dari tetesan basuhan yang kita gunakan. Itu tetesan atau basuhan yang pertamanya. Sedangkan tetesan yang selanjutnya ketika dia jatuh, dengan catatan jatuhnya tidak merubah keadaan air tersebut, maka air itu masih tetap bisa digunakan untuk mensucikan. Misal kita punya air satu baskom. Satu baskom seperti ini kan tidak mencukup 2 kullah, toh? Tidak mencukupi 2 kullah. Atau air yang kita gunakan seperti ini. Ini tidak mencukupi 2 kullah. Bisa tidak kita pakai? Bisa nih. Ini masih dalam keadaan suci mensucikan karena belum tercampur dengan apapun. Lain halnya kalau ini sudah tercampur dengan kopi, teh, susu. Berarti status air ini suci, tidak mensucikan. Atau disebut dengan air atau al-ma'u yataghayyar, yang sudah berubah keasliannya, kemurniannya. Nah, dengan air yang kurang dari 2 kullah ini, maka digunakan dengan cara yang hati-hati. Sebagaimana cara yang sudah saya ajarkan 2 pekan atau 2 pertemuan yang lalu. Cara wudunya. 2 pertemuan yang lalu. Cara wudhu yang sudah saya contohkan itu kan menggunakan ceret kemarin. Itu kan air yang kurang dari 2 kullah. Ya. Bagaimana cara menggunakannya? Tetesan yang di awal itu jangan sampai masuk ke dalam bejana yang kurang, volume airnya kurang dari 2 kullah. Volume airnya kurang dari 2 kullah. Karena kalau sampai basuhan pertama kita itu atau tetesan pertama kita itu jatuh ke bejana dengan volume air yang kurang dari 2 kullah atau kurang dari 217 liter, maka air itu statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Alias airnya disebut dengan air mustakmal. Apa air mustakmal? Bekas.
Saya tidak membahas secara detail terlebih dahulu hari ini. Bagaimana menurut pendapat madhab ini, madhab itu. Kita fokus dalam madhab kita Syafi'i dulu. Karena waktunya sangat terbatas sekali. Yang jelas kita beribadah mulai saat ini yang sudah kita dapati, ya, sudah kita dapati, maka nanti pada saat sholat maghrib terapkanlah dengan cara yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita menerapkan sesuatu perkara ibadah yang tidak ada landasannya dari aturan syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada. Jadi itulah air yang sedikit. Lain halnya, ya, kalau dengan air 2 kullah atau lebih, fa'akthar, atau lebih daripada itu, 217 liter atau lebih daripada itu. Kalau air yang kurang dari 2 kullah, kemasukan apapun sehingga merubah, ya, merubah atau tidaknya merubah, merubah atau tidaknya merubah keadaan atau kemurnian air tersebut, apalagi sudah masuk daripada najis, kita tidak membicarakan, kita tidak sedang membicarakan tingkatan najis, belum. Mau tingkatan mukhaffaf, tingkatan yang paling terendah sekalipun najis, kalau itu najis masuk kepada air yang kurang dari 2 kullah, maka air tersebut dinamakan air mutanajjis. Air mutanajjis. Dan air mutanajjis tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, pengertian najis dulu kita pahami. Najis itu adalah sesuatu yang jika menempel di badan atau di baju kita akan menjadi sebab sholat kita itu batal, itu najis. Apapun yang menempel, misal ada bangkai daripada hewan, bangkai semut, ya, bangkai semut nempel di pakaian kita. Ini bicaranya konteks yang kita tahu, dalam keadaan yang kita tahu. Lain halnya kalau kita sholat, tiba-tiba selesai, kita tutup dengan salam, selesai sholat, tiba-tiba kita baru sadar ada bangkai semut, maka sholat kita tetap sah. Lain halnya sebelum kita takbiratul ihram, kita yakin dan kita tahu sebelum itu ada bangkai semut, atau bangkai lalat, atau bangkai nyamuk di pakaian atau menyentuh di badan kita, lalu kita sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena kita sholat membawa bangkai. Dan itu najis. Makanya sholat itu memang kudu suci. Suci itu sudah pasti bersih. Bersih itu belum tentu suci. Nah, perlu diperhatikan, kita pahami dulu macam-macam najisnya. Bukan derajat tingkatan najis, macam-macam najis yang apabila kena air ini, baik itu air yang kurang dari 2 kullah ataupun yang sampai 2 kullah. Yang pertama najisnya adalah segala yang keluar dari 2 lubang. Baik itu manusia ataupun hewan yang keluar dari lubang. Apapun, ya, atau dalam volume atau ukuran yang kecil sekalipun, itu kalau keluar dari 2 lubang ini, ya, keluar dari 2 lubang ini, pertama, kalau masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, maka air tersebut airnya mutanajjis, tidak bisa untuk mensucikan, baik itu dari manusia ataupun hewannya di darat ataupun laut, illa mani, kecuali mani, sperma. Saya tanya sebelum saya lanjutkan, sperma itu najis atau enggak? Ya, sperma itu najis atau enggak, Pak? Kenapa tidak najis?
Ya. Karena kalau sperma itu najis, kita ini semuanya najis, Pak. Sedangkan kita dihasilkan dari sperma. Air yang hina. Kenapa disebutkan air yang hina? Yang keluar dari tempat yang tidak sepatutnya kita tengok. Sepatutnya kita lihat. Kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu disebut dengan karramallahu wajhah? Dimuliakan wajahnya. Itu ya? Karena Sayyidina Ali itu semenjak dinyatakan masuk Islam, gitu ya, keadaannya menjadi seorang muslim, sampai beliau meninggal tidak pernah melihat kemaluannya. Itu bagi kita susah, Pak. Jadi ngeraba-ngeraba gitu, ngerenyem-ngerenyem, ngeremeng-ngeremeng. Itu kekhususan beliau. Bapak tidak sampai pusing ngikut cara Sayyidina Ali. Itu ya, itu bukan kelas kita, Pak. Kita ikuti kelas kita saja. Kecuali kalau Bapak Ibu mau mencoba mengikuti. Sampai detik ini saya juga sulit, Pak, mau mengikuti itu. Itu ya. Kalau misalkan buang air, mohon maaf, ya kalau bisa. Kenapa? Kata para ulama, orang yang dengan sengaja melihat kemaluannya sendiri itu akan membuat otaknya menjadi kurang cerdas. Kurang cerdas. Tapi bukan diplototin terus, Pak. Jadi sesekali saja. Ketika mohon maaf, ketika dia keluar sedang kita buang hajat, buang air kecil, ketika dia keluar, ya biarkan dia dulu keluar, bukan diperhatikan. Biarkan aja dia keluar. Nah, kalau sudah keluar, ketika pada saat istinjanya, baru kita melihatnya sesekali. Masih keluar atau belum? Masih keluar atau belum? Baru lihat sesekali. Nah, gitu ya. Nah, kita potongan sampai di situ. Yang kedua, muntahan. Jelas ini, mau muntahnya orang dewasa, muntahnya anak kecil, remaja, atau muntahannya hewan, semuanya najis. Semuanya najis. Yang ketiga, darah segar. Darah segar, darah yang mengalir segar, darah yang baru. Itu semuanya najis. Atau darah busuk. Darah busuk itu darah busuk disebut apa, Pak? Nanah. Baik itu dari manusia ataupun hewan. Kecuali ada dua darah yang tidak najis. Hati dengan limpa. Ya. Hati dengan limpa yang dapat atau layak atau halal dimakan. Dari hewan-hewan yang layak atau layak dimakan. Hati dan limpa. Yang keempat, bangkai. Pertama, bangkai dilihat daripada binatang yang mati tanpa disembelih. Walaupun binatangnya halal, Pak. Misal ada ayam mati tanpa disembelih. Nah, ini bangkai yang tidak layak. Nah, bangkai yang seperti ini, kalau kemasukan ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, otomatis dia tidak bisa digunakan lagi air tersebut. Tapi kalau dia kemasukan ke dalam air yang mencapai 2 kullah, perlu ditelaah. Idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dilihat, ditelaah dari 3 sifatnya dulu. 3 sifatnya itu dari ta'muhu, rasanya. Ta'muhu, rasanya. Kalau berubah rasanya 2 kullah ini tadi, ini taruhlah, ini kalau tidak salah ini ada tidak sekitar 2 kullah ini. Volumenya itu sekitar 60 cm. Ini kira-kira ada ya? Ini ada lah yang sekitarnya. Volume air seperti ini, Pak.
masuk bangkai ayam ke dalam ini, maka ditelaah dulu. Lain ceritanya kalau ini bak, ini bejana, volume airnya 2 kulla, kemasukan bangkai, tiba-tiba di sebelah sananya ada air kurang dari 2 kulla, tapi suci mensucikan, tidak usah lagi dilihat yang ini Pak, tidak usah lagi dilihat. Ini lain halnya kalau dalam keadaan tidak ada air yang lain, tapi yang kita jumpai air ini 2 kulla. Ketika kita tengok ada bangkai, maka deteksi tiga ini sifat. Pertama adalah ta'muhu, rasanya. Yang kedua adalah launuhu, warnanya. Air itu berubah enggak warnanya ketika kemasukan bangkai. Atau rihuhu, baunya. Kira-kira air itu bau atau enggak? Salah satunya itu ada, sifatnya itu ada di dalam air yang 2 kulla ini, yang kemasukan bangkai, maka air yang 2 kulla ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, lain halnya begini, ini air banyak, 1 kolam nih Pak, 1 kolam, kemasukan bangkai 1 ayam misalkan, atau bangkai hewan yang lainnya, ya, illa kecuali anjing dan babi serta keturunannya. Anjing dan babi serta keturunannya. Anjing dan babi serta keturunannya. Ini 1 kolam. Kemasukan bangkai hewan masuk di situ. Ketika ditelaah dari salah 1 atau 3 sifat ini tidak memenuhi 3 sifat ini, maka air di kolam tersebut masih layak digunakan. Ya, masih layak digunakan. Jelas sampai di sini? Nah, jelas. Sebelum saya lanjutkan, silakan bertanya terlebih dahulu untuk masalah ini. Ya, silakan. Ya, ini masalah najis ya. Oke, walaupun tidak berkaitan dengan air, kita jawab langsung. Dalam keadaan sholat, ada nyamuk, kita tepuk, ya, kita tepuk, bangkai, darahnya ada, kita sengaja menepuknya dalam keadaan sadar, maka batal sholat kita. Ngapain juga mukulin nyamuk? Diusir saja Pak, ya, diusir saja. Lain halnya itu. Beda. Itu ketidakmampuan kita untuk menghindarinya. Ketidakmampuan kita untuk menghindarinya. Itu bukan ketersengajaan kita. Itu bukan ketersengajaan kita mengeluarkan. Beda halnya begini. Lagi sholat. Iseng-iseng gunakan kuku. Kita cakar ini. Keluar darah. Batal sholat kita, ketersengajaan oleh kita sendiri. Tapi kalau ini luka dalam bentuk luka, mau itu darahnya mengalir dalam keadaan sholat, maka sholatnya sah. Maka sholatnya sah. Karena ini bukan ketersengajaan kita. Ya sulitlah kalau kita misalkan ini dikatakan tidak sah. Kapan ngalir? Berhenti dulu sholat, bersih lagi. Ngalir lagi berhenti. Kapan sholatnya selesai itu? Gitu ya? Tuh. Ya, silakan. Ya. Nah, itu kalau ikut pijit-pijit itu keluar. Ya. Nah, kita sudah wudu. Apakah itu membatalkan kok menjadi harus suci atau cukup langsung? Ya. Kalau itu bentuknya ketersengajaan, kita posisi sedang wudu. Ya, sudah wudu, selesai wudu. Duduk seperti ini. Ada nanah. Atau dalam bentuk yang ketika kita mengeluarkannya ada darah ataupun nanah gitu ya. Maka wudu kita tidak batal. Karena yang menyebabkan batalnya wudu bukan itu.
yang menyebabkan batal. Nanti kita bahas, bukan dalam kesempatan ini. Di pertemuan yang akan selanjutnya membahas nawakidul wudu, yang tentang membatalkan wudu. Kalau sifatnya seperti itu, maka tidak membatalkan wudu. Tapi harus dicuci wajah atau Wajib dicuci atau dibasuh terlebih dahulu karena itu najis. Ya, darah yang keluar atau nanah yang keluar itu najis. Kalau kita gunakan, mohon maaf, kalau kita sholat, sementara darah dan nanah tersebut masih menempel di badan kita, yang karena tadi faktor awalnya ketersengajaan kita masih sholat dalam keadaan tersebut, maka tidak sah sholat kita. Harus dibasuh terlebih dahulu tanpa mengulang wudhu lagi. Tanpa mengulang wudhu. Karena yang menyebabkan wudhu bukan itu. Yang menyebabkan batalnya wudhu bukan itu. Ya, jelas? Jelas. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada dua binatang yang mati tapi tidak halal. Walau dia disembelih, tidak disembelih, mati tidak halal. Yaitu anjing tadi. Anjing, babi, serta keturunannya itu. Contoh, anjing menggauli kambing misalkan. Terserah mau yang muncul itu manusia, misal, ini contoh. Anjing menggauli kambing, munculnya manusia, misal. Atau begini aja, anjing menggauli kambing, munculnya, tidak tahu. Bingung ini. Bagi dua. Palanya kambing, buntutnya anjing. Terserah bentuknya apapun. Apapun jenisnya, apapun, selagi itu masih keturunannya, ya, maka itu najis yang tingkatannya tinggi. Tingkatannya tinggi. Dan itu kalau terkena air, maka air tersebut termasuk air mutanajjis. Nah, yang selanjutnya adalah cairan khamar yang memabukkan. Bagaimana kalau alkohol biasa? Alkohol biasa. Yang dimaksudkan alkohol di sini, adalah sesuatu yang dikembangkan, yang daripada pengembangan tersebut disalahgunakan, menjadikan dia mabuk. Maka alkohol yang seperti ini yang ketika bercampur dengan air menjadikan air tersebut mutanajjis. Jadi khamar sifatnya itu ya. Ini air saya campurkan dengan alkohol, khamar, minuman keras, sedikit saja atau setutup ini Pak, maka air ini menjadi air mutanajjir, air najis ini, air yang najis. Dan air ini tidak boleh dipakai lagi, bahkan untuk diminum sekalipun, karena ini air sudah najis, mutanajjis. Lain halnya air yang suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk wudhu, tidak bisa dipakai untuk mandi junub, tetapi masih bisa digunakan untuk apa? Untuk diminum. Contoh, air susu, air kopi, air teh, air sirup. Ya? Nah, ada bentuk pertanyaan ini yang sering disampaikan, yang sering ditanya, bagaimana ini ada bejana, ukurannya, dan di dalam bejana tersebut ada air yang volumenya, ukurannya tidak sampai 2 kullah. Lalu air itu Pak mustakmal. Air itu mustakmal. Tapi dialiri dengan air yang mengalir. Pertanyaannya, apakah air ini bisa digunakan untuk mensucikan atau tidak? Ini air mustakmal, air bekas nih. Dialiri dengan air yang mengalir. Pertanyaannya, air di dalam bejana yang kurang dari 2 kullah ini,
yang sudah mustakmal ini bisa digunakan atau tidak walaupun dia dialiri? Belum tentu, ditelaah dulu. Kalau yang mengalir itu ya, air yang mengalir, yang mengabungi, yang bergabung dengan air yang mustakmal tadi, yang bekas tadi, itu tidak mencapai 2 kullah, maka air itu tetap mustakmal. Air itu tetap mustakmal. Beda halnya kalau air tersebut mengalir yang menurut kita itu yakin yang mengalir itu sudah mencapai 2 kullah, maka air yang mustakmal di dalam bejana ini tadi, air itu kembali menjadi suci, mensucikan. Contoh lagi, biar lebih paham. Ini bak, Pak. Ini bak. Ada air di dalamnya yang mustakmal, kurang dari 2 kullah. Terus ada air yang mengalir. Apakah itu dari ledeng yang batas waktu nyala atau mengalir atau hidupnya itu ledeng, itu sudah kita yakin lebih daripada 2 kullah. Maka air yang mustakmal tadi, sisa di dalam bak tadi, menjadi suci, mensucikan. Menjadi suci, mensucikan. Tapi kalau kita yakin air itu masih tetap mustakmal dan tidak ada yang mengaliri, daripada air yang mencapai 2 kullah, maka air yang tadi yang sifatnya mustakmal tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Loh, bagaimana kalau misalkan kita menemukan air tapi air itu mustakmal atau air itu mutanajjis, air yang najis misalkan. Lalu bagaimana kita mau bersuci? Bertayamum. Nah, pertanyaannya begini, ketika kita sudah bertayamum, belum melaksanakan sholat, tiba-tiba air ledeng ada, air bersih, air suci, mensucikan, tiba-tiba ada. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? Tayamumnya tidak berlaku, wajib kita berwudu. Wajib kita berwudu. Pada intinya, dalam kesempatan ini, sebagai penutup, Bapak-bapak, kesimpulannya yang pertama, air yang kurang dari 2 kullah, ini ketika kita gunakan memang harus hati-hati. Jangan sampai tetesan yang pertama itu jatuh kepada air yang kurang dari 2 kullah tersebut. Karena kalau sampai dia jatuh, kemasukan daripada tetesan yang pertama, daripada basuhan anggota wudhu kita, maka air tersebut disebut dengan air yang mustakmal, air bekas. Begitu juga dengan kita mandi junub. Mandi junub menggunakan air yang kurang dari 2 kullah. Tetesan atau basuhan yang pertamanya masuk, maka air tersebut selanjutnya tidak bisa menyucikan basuhan selanjutnya. Basuhan anggota badan kita selanjutnya. Maka air yang kurang dari 2 kullah ini memang harus kudu hati-hati, Pak. Bisa tidak kita gunakan berulang-ulang kali? Air yang kurang 2 kullah ini bisa, asalkan kita bisa menjaga supaya air yang kurang 2 kullah itu tidak menjadi mustakmal. Beda halnya kalau airnya banyak, Pak. Kita mau celup tangan kita saja tidak masalah. Ini bak, volume airnya 2 kullah, 65 cm persegi masing-masing. Atau baknya begini, Ustadz, bak saya tapi volumenya cukup. Bak saya ini kalau tingginya ini 1 zira', kurang 1/4 zira' lagi, sekitar 40 cm, tapi panjangnya itu sekitar 2 meter. Ya tinggal atur saja volumenya, Pak. Tingginya ini 1 zira', harusnya kan 1/4 zira'. Tapi panjangnya itu lebih dari 2 meter itu bak, Pak. Bisa tidak digunakan? Bisa. Diatur saja. Misalkan ini kita perkirakan saja. Ini yang 2 meter lebih ini kalau kita potong, ini bisa tidak mengakal-ngakali? Akalan ini bukan akal-akalan. Diakali supaya tinggi yang tadi kita lihat 1 zira', ketika kita akali dengan memotong, bukan kita potong baknya. Ini seumpama saja. Ini panjangnya volume airnya ini 2,5 meter ini, panjang bak itu. Jadi kita akali saja, umpama saja, kita potong bagian di sini, seakan-akan tinggi tadi itu ditambah dengan volume panjang. Nah, paham sampai sini? Ya, Pak? Yang jelas
Air banyak itu memudahkan kita. Cuma ingat, air yang banyak ini tadi, apa yang saya sampaikan, kalau dia mengalir dari tempat penampungan, maka penampungan ini harus ditelaah, harus dicek, harus dilihat. Kayak itu Tedmond, itu kan lebih, itu sekitar berapa? 1000 itu ya, 1000 liter enggak itu? Tedmond itu. Oke? 1000 liter. Tapi kalau dia kemasukan najis atau bangkai, dengan catatan tadi, merubah salah satu sifat saja. Warna, rasa, dan bau, maka air yang di dalam Tedmond itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Maka memang marbot harus teliti itu, telaah. Jangan sampai ada bangkai tikus di situ, Pak, atau bangkai kucing. Lihat dulu. Makanya tadi kalau misalkan kemasukan cicak, bangkai cicak mati di situ. Kalau salah satu ini kena, sifatnya ini kena, warna, rasa, bau, maka air itu tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau cicak tidak mungkin lah, Pak. Kalau masuk cicak di situ, langsung mempengaruhi salah satu sifatnya itu. Tidak mungkin. Mungkin kalau misalkan masuk di situ bangkai kucing, tikus, pasti bisa mempengaruhi salah satu sifatnya. Itu ya. Nah, yang jelas Pak, yang lebih aman untuk berwudu itu adalah air yang mengalir. Air yang mengalir itu, yang lebih aman untuk berwudu. Karena kenapa? Kalau air yang mengalir itu kan sangat kecil kemungkinan untuk menjadi mustakmal. Kecuali kalau memang disengaja atau sesuatu benda yang membuat air itu menjadi mustakmal. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Iya. Itu apa itu warnanya kan berubah? Iya. Apakah itu warna yang tidak dibolehkan atau memang warna yang dibolehkan? Ya, baik. Pak, yang mempengaruhi 3 sifat itu tadi, yang saya kasih tadi, contoh. Tapi kalau dia sifatnya alami, bawaan daripada air tersebut, maka bukan termasuk daripada unsur 3 sifat ini. Unsur daripada 3 sifat. Jadi ini ada unsur bawaan. Yang dia itu ada keterkaitannya. Bukan unsur yang disengaja, yang dimasukkan. Sehingga merubah salah satu daripada sifat 3 ini. Warna, bau, dan rasanya. Jelas Pak ya? Contoh air sumur, karat. Karat. Bisa tidak digunakan? Bisa. Karena itu bawaannya. Itu bawaannya. Bawaan bumi. Cuma ingat, ada ikhtiar terlebih dahulu Pak, supaya air itu lebih nyaman dipakai. Air yang karat tadi, sumur, cuma ada itu aja, bisa tidak digunakan. Ikhtiar dulu. Bagaimana caranya air yang bawaan ada karatnya tadi daripada sumur itu bisa digunakan, membuat kita nyaman. Bagaimana caranya? Disaring Pak. Jadi ada ikhtiarnya dulu. Kalaupun tidak diikhtiarkan masih bisa digunakan. Tapi kan secara kenyamanan air tersebut tidak membuat kita nyaman Pak. Apalagi untuk berkumur. Apalagi untuk berkumur. Beda halnya Pak. Ini ada benda karat. Ini ada benda karat. Jelas-jelas karat ini. Dan karat ini akan mengubah sifat salah satu sifatnya. Sifat air ini. Kita masukkan benda karat tersebut ke dalam, pertama, air yang kurang dari 2 kula, otomatis air itu tidak bisa digunakan. Yang kedua, masuk ke dalam air 2 kula. Lihat salah satu sifatnya. Kalau ada salah satu sifat ini berubah, maka air yang walaupun ini 2 kula tidak bisa digunakan. Karena kita menyengaja karat itu masuk ke dalam air tersebut. Apabila sampai karat tersebut merubah keadaan salah satu sifat air tersebut, maka air itu tidak bisa kita gunakan untuk mensucikan. Jelas? Jelas, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Ya.
Ya. Yang kedua, lagi, misalnya dalam sholat kita terasa data, katanya kalau dalam sholat itu harus khusyuk. Dan bagaimana cara yang kita data lain dan jangan mendalam itu bagaimana? Ya. Pertama, ini pembahasan yang lain dulu. Mendoakan dengan bacaan Al-Quran ini disunnahkan. Mendoakan siapapun itu yang meninggal ini disunnahkan. Bacaan Al-Quran. Pertama, surah di dalam Sunan Abi Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surata Yasin ala mautakum." Bacalah surah Yasin untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Pertanyaannya begini, kalau surah Yasin saja boleh, pertanyaannya, boleh tidak surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran? Saya ulang lagi, kalau Yasin saja boleh diperintahkan oleh Rasulullah, pertanyaannya, kenapa boleh tidak kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk mendoakan? Kenapa tidak boleh? Itu ummul Quran. Jantungnya Quran itu kan adalah surah Yasin. Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Masa kita menggunakan Yasin sebagai jantung Quran? Mohon maaf, menggunakan Yasin yang disebut dengan jantung Quran sebagai doa diperbolehkan, bahkan disunnahkan oleh Nabi. Masa Ummul Quran, ibunya Quran, tidak bisa kita gunakan? Sedangkan di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bacaan Quran itu tidak sampai. Ini menurut di kalangan ulama-ulama yang menjurus kepada Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kita tidak menggunakan pemahaman yang seperti itu. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hambali, ya, sampai kalau kita mendoakan siapapun yang meninggal di antara kita, termasuk mengirimkan bacaan Al-Qur'an, terutama baca Al-Fatihah. Sedangkan di dalam mazhab kita sendiri yang kita pahami, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu Ahlul Bait, termasuk Ahlul Bait juga. Kenapa saya katakan Ahlul Bait? Kalau dari runutan, beliau itu tidak secara langsung nasab kepada Rasulullah, tetapi kepada Bani Hashim. Sedangkan Ahlul Bait itu dua, keturunan Bani Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Nah, ibunya atau mamanya Imam Syafi'i itu seorang syarifah, keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan Imam Idris itu keturunan Bani Hashim. Makanya Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait, tapi bukan disebut dengan Habib atau Syarif, karena dia munqati dari Rasulullah, terputus nasabnya daripada Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya yang fenomenal, kitab kitab induknya Imam Syafi'i itu, kitab mengatakan bacaan Quran atau bacaan suratul Fatihah ketika dibacakan untuk siapapun yang meninggal tidak nyampe. Nah, kok begitu Ustaz ya? Padahal kita mazhabnya Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe? Ini suka dipelintir, suka dipotong-potong oleh oknum-oknum yang tidak sepakat dengan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual yang sedari dulu para ulama terbiasa melaksanakan itu sampai saat ini. Ila hadratin Nabi Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti bisiril Fatihah. Itu kan. Ini sedari dulu ulama ini menggunakan yang seperti ini. Seluruh mazhab kecuali mazhab Syafi'i. Lah kok begitu? Kok mazhab Syafi'i begitu? Tidak nyampe. Ini kata Imam Syafi'i sendiri, tidak nyampe. Cuma jangan dipotong. Ada lanjutannya lagi. Tidak nyampe kecuali nyampe kalau memang nasabnya itu satu lurus dengan orang tuanya sendiri, tanpa disebutkan namanya. Saya baca Al-Fatihah buat kedua orang tua saya.
Tanpa disebutkan namanya, bin atau bintihnya, maka nyampe. Tapi kalau Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran yang dikirimkan selain daripada kedua orang tua kita, maka harus jelas mapnya. Alamatnya harus jelas. Namanya siapa, anaknya siapa, orang tuanya siapa, itu bin bintinya. Karena Imam Syafi'i itu penuh kehati-hatian, ihtiyat. Nah, makanya kita ada hadarat. Permasalahan itu, Pak, permasalahan yang ini saya sampaikan, ini bukan masalah boleh atau tidak bolehnya. Mau buka kitab fikih manapun, ini yang dibahas bukan masalah boleh atau tidak bolehnya di kalangan ulama. Yang menjadi khilaf, ikhtilaf, perbedaan di kalangan ulama, itu yang dibahas masalah nyampe apa enggaknya. Yang mengatakan tidak nyampe itu, mohon maaf, di kalangan ulama-ulama mutaakhirin sekarang ini, nah, yang disebut dengan orang-orang salafiyun. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ah, ini hati-hati. Nanti kapan-kapan kita bahas masalah bid'ah. Ini kalau orang awam tidak paham dengan ilmu bahasa Arab, ini pasti terkecoh. Pasti terkecoh. Pokoknya yang tidak dilandaskan dengan Nabi itu bid'ah. Hati-hati ini. Jadi hati-hati, Pak, ini akhir zaman. Akhir zaman ini akan bermunculan aliran-aliran yang akan menjerumuskan kita dalam kesesatan. Hati-hati. Berpegang teguh dengan salah satu mazhab ini saja sudah cukup. Belajar mazhab tujuannya untuk menyambung mata rantai sanad keilmuan kita kepada Rasulullah SAW. Hati-hati ini. Mengapa kita harus hadir majelis taklim seperti ini? Supaya jelas sanad atau mata rantai keilmuan kita. Jelas ya, Pak, ya? Jadi ini bukan masalah boleh atau tidak bolehnya. Khilaf perbedaan kalangan ulama, itu masalah nyampe apa enggaknya. Mayoritas jumhur ulama mengatakan nyampe. Yang mengatakan tidak nyampe, mohon maaf, Pak, saya sampaikan, bagi para pendengar dimanapun Anda berada, terserah. Kalau mau terima silakan, kalau tidak mau diterima pikirkan lagi. Digali lagi terus. Makanya sering-sering baca kitab. Kalau tidak mampu baca kitab, saya sarankan para pendengar belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Ini baru hijrah berapa bulan, ini sudah sok-sokan, Pak. Sudah melebihi daripada kiai, sudah melebihi daripada ustadz, melebihi daripada ulama. Ulama-ulama yang belajar puluhan tahun, ini suka dibid'ah-bid'ahkan oleh orang yang baru hijrah 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Baru seumur jagung. Hati-hati kita akhir zaman seperti ini. Ya, ini bukan masalah nyampe atau bukan masalah boleh atau tidak bolehnya. Ini masalah nyampe atau tidak nyampe-nya. Itu ya. Jumhur ulama mengatakan nyampe. Seluruh madhab mengatakan nyampe. Cuma yang beda sedikit itu Imam Syafi'i. Syaratnya Imam Syafi'i supaya nyampe, kudu jelas alamatnya, Pak. Makanya diajarkan oleh Imam Muhyiddin. Imam Muhyiddin yang disebut dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengajarkan cara mendoakan orang, ya, cara mendoakan orang menggunakan alamat, ya, dengan doa Allahumma rabbana wa taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa shadaqatan mutaqabbala. Ini doa yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita mau dibandingkan dengan Imam Nawawi siapa, Pak? Imam Nawawi itu ahli hadis yang suka nyala-nyalain. Ini bukan ahli hadis, Pak, ahli hadas. Tuh. Maka saya sangat senang sekali. Saya senang sekali kalau ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf yang suka nyala-nyalain, dikit-dikit ngomong bid'ah, saya terbuka dalam perdebatan, diskusi. Asal yang berdebat dengan saya, yang berdiskusi dengan saya ini memang mengerti disiplin ilmu agama dengan tingkat kepemahaman yang punya kapasitas. Jadi kalau yang berdebat atau berdiskusi dengan saya, yang mohon maaf saya tidak mengecilkan, yang mau berdiskusi dengan saya ini belum mempelajari disiplin ilmunya secara maksimal, saya tidak mau melayani. Karena sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, maksudnya intinya begini, berdebat, diskusi dengan orang yang bodoh jadi bodoh, Pak. Berdebat, diskusi dengan orang yang cerdas, pintar, bijaksana, kita ikut pintar, ikut cerdas, ikut bijaksana, bertambah ilmu kita dan tidak tidak berselisih
mohon maaf, tidak membesar-besarkan perselisihan di kalangan ulama. Jadi saya katakan Pak, bagi kita amalan kita, bagi orang amalan orang. Jangan ganggu amalan orang. Kalau ada yang mengganggu kita, kita ajak ngobrol. Kenapa kamu ganggu saya? Kenapa kamu usik saya? Sedangkan saya tidak mengganggu kamu. Itu saja Pak. Kamu ya kamu, saya ya saya. Yang penting tujuan kita tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Jelas Pak ya? Nah, itu ya. Karena waktunya sudah maksimal Pak, 4:30. Oh, udah mau pulang kerja gitu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tertunda nanti silakan ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya, atau kalau mau silakan chat saya di nomor kontak saya. Gitu ya. Itu silakan ditampilkan atau disajikan di grup nomor HP saya. Dan mohon maaf Pak, kalau di WA, di chat, kalau saya lama balasnya, karena keadaan memang di rumah. Kalau lagi di rumah, memang jarang pegang HP, kecuali kalau lagi dalam keadaan pegang HP. Tapi kalau lagi di telepon, biasanya kedengaran itu. Ada yang nelpon, insya Allah saya langsung angkat. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau dibicarakan, mau ditanyakan, insya Allah. Kalau saya mampu menjawabnya, saya akan jawab langsung. Kalau belum mampu, nanti saya akan tanya kepada guru-guru saya akan buka kitab-kitab para ulama. Nanti saya akan sampaikan jawabannya. Karena manusia itu kan pasti punya keterbatasan. Tidak akan mungkin seluruh pertanyaan mampu dijawab. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.